Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cahya Aura Zahra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan terbesar Nusantara yang berdiri sejak abad ke-8 dan diperkirakan berpusat di Jawa Tengah. Ahli berpendapat bahwa Kerajaan Mataram kuno ini terletak di Medang dan Pokpito. Mengutip dari buku Ekspor Sejarah Indonesia oleh Dr. Abdurrahman, nama Mataram diambil dari istilah Bumi Mataram yang artinya adalah daerah yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Berdasarkan letak pemerintahannya, sejarah Kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua periode. Periode pertama ditandai dengan lokasi pusat pemerintah yang terletak di Jawa Timur pada abad ke-8. Dan periode kedua ditandai dengan lokasi pusat pemerintah yang terletak di Jawa Timur pada abad ke-9 hingga ke-10. Periode Jawa Tengah diwarnai dengan dua dinasti yang berkuasa dalam satu masa, yaitu dinasti Sanjaya dan juga dinasti Sailendra. Salah satu peninggalan keagamaan dinasti Sanjaya adalah Candi Prambanan, sedangkan salah satu peninggalan keagamaan dinasti Sailendra adalah Candi Borobudur. Berdasarkan buku Jilid 1 oleh Sri Pujiasti, diketahui bahwa raja pertama yang memimpin kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sana. Kemudian Raja Sana digantikan oleh keponakannya yang bernama Raja Sanjaya. Raja Sanjaya memimpin kerajaan tersebut dengan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan juga tentram. Setelah itu, Raja Sanjaya digantikan oleh Panangkaran. Setelah Panangkaran wafat, Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan juga bercorak Buddha. Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara yang dipimpin oleh dinasti Sanjaya. Sedangkan Mataram kuno bercorak Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan yang dipimpin oleh dinasti Sailendra. Kerajaan yang terpisah itu akhirnya disatukan kembali melalui perkawinan politik antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramodawardhani dari dinasti Sailendra. Berikut raja kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Yang pertama adalah Empu Sindok. Empu Sindok memerintah pada tahun 928 hingga 947. Empu Sindok merupakan salah satu pendiri dinasti baru, yaitu dinasti Isyana dengan gelar Empu Sindok Sri Isyana Tunggadewa Wijaya. Yang kedua adalah Dharmawangsa. Dharmawangsa memerintah pada tahun 991 Masehi hingga 1016 Masehi. Dharmawangsa melakukan penyerangan terhadap Sriwijaya untuk merebut jalur perdagangan Laut Jawa dan berhasil menguasai Sriwijaya pada tahun 992 Masehi. Kemudian, Sriwijaya mengirim serangan balasan yang mengakibatkan Medang hancur dan para pembesar istana termasuk Dharmawangsa tewas. Yang ketiga adalah Erlangga. Erlangga memerintah pada tahun 1019 hingga 1042. Erlangga dinobatkan sebagai raja setelah bertapa di hutan selama 3 tahun. Namun, raja kerajaan kecil di sekitarnya tidak mau mengakuinya sebagai raja. Erlangga melakukan penaklukan kerajaan tersebut dan akhirnya kembali menyatukan kerajaan yang terpecah pada tahun 1037. Sebagai kerajaan agraris, irigasi diperbaiki dan dibangun bendungan Waringin Sapta di Sungai Berantas. Pengembangan perdagangan juga dimajukan melalui perbaikan pelabuhan Hujung Galung. Untuk menggantikan dirinya sebagai raja, Erlangga sudah menyiapkan putrinya yang bernama Sanggarwijaya. Tetapi Sanggarwijaya tidak tertarik menjadi raja dan memilih untuk menjadi pertapa. Agar tidak terjadi konflik antara dua orang putranya, Erlangga serta selir-selirnya memutuskan untuk memecahkan kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Janggala dan juga Kerajaan Kediri. Kerajaan Janggala dipimpin oleh Panji Grasakan dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Samarawijaya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.